terhormat, wabil khusus Ketua Ranting se-Kecamatan Gunung Sindur, Ibu yang terhormat, rekan-rekan seperjuangan, kader-kader pemuda Pancasila yang pada hari ini hadir, dan jajaran MPC, ada Bang Aden, Bang Taufik, Bang Alvan, teman-teman sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, sukses tanpa ada ekses. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat yang kita semua pengikutnya hingga hari kiamat. Rekan-rekan yang saya cintai sebagaimana, wabil khusus tamu undangan, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan tanggung jawab daripada seorang ketua PAC untuk rapat pemilihan pengurus pimpinan ranting. Ini salah satu kegiatan yang terbaik. Kenapa dibilang yang terbaik? Di dalam anggaran dasar rumah tangga sudah jelas, sebagai ketua PAC harus bisa melaksanakan sampai akar rumput. Kenapa demikian? Karena tanggung jawab dari seorang ketua PAC bukan hanya sekadar duduk manis katakan ketua PAC. Dan saya ucapkan selamat dan sukses kepada ketua terpilih Bang Yanto Abadi. Alhamdulillah pakai Abadi, bukan Pancasila aja Abadi, tapi Bang Yanto Abadi. Selamat dan sukses kepada Bang Yanto Abadi yang sudah terpilih menjadi ketua ranting Desa Pengasinan. Desa Pengasinan yang mana di sini tadi dilaksanakannya demokrasi yang sangat luar biasa saya lihat. Jadi kalau demokrasi itu siapapun yang terpilih dan yang tidak terpilih harus tetap berjalan dengan baik. Jangan pernah ada dua kubu, jangan pernah ada kecewa. Yang kalah itu bukan berarti kekalahan yang telak, tapi kekalahan itu adalah kekalahan persahabatan, bukan permusuhan. Jadi di sini saya tetap harapkan Bang Yanto Abadi sama-sama tetap menjalankan roda organisasi dengan baik di kalangan ranting ini, dan jangan ada perpecahan apapun terkait teman-teman hak pilihnya yang tadinya kesan dan sini, itu tetap setelah terjadinya pemilihan tetap harus berjalan bersama-sama. Jadi ketua izin ketua PAC, saya rasa kalau memang di sini sudah banyak anggotanya, saya menginginkan satu yang harus dijalankan adalah tanggung jawab terkait mengenai masalah pembuatan KTA. Kalaupun tidak mempunyai KTA nasional, artinya terlambat KTA nasional keluar, harus bisa menggunakan KTA sementara yang diterbitkan oleh MPC selama masa baktinya, selama KTA nasional itu terbit. Jadi ketika kita di sini teman-teman sekalian, kalau belum mempunyai atribut pakaian yang dipakai, baju loreng pemuda Pancasila, jangan kita menggunakannya. Karena sekarang akan ada penegakan ataupun sanksi disiplin untuk anggota. Jadi minimal teman-teman yang sudah merasa ingin ada di pemuda Pancasila yang belum memiliki KTA, segera untuk membuat KTA sementara sebelum KTA itu keluar, nasional itu keluar. Jadi atribut ini bukan berarti tanda anggota. Atribut yang dipakai bukan berarti tanda anggota. Tanda anggota itu ya yang diterbitkan sementara ataupun yang dikeluarkan KTA nasional. Jadi jangan sembarangan nih teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai nanti ada apa-apa minta dipertanggungjawabkan oleh teman-teman, tetapi kita sendiri belum punya KTA. Jadi itu yang paling utama adalah KTA. Jadi jangan sembarangan menggunakan. Jadi ketua ranting, ketua PAC, tolong sosialisasikan kepada teman-teman dengan baik tanggung jawabnya kepada teman-teman. Jangan sampai tertinggal terkait KTA.
karena itu menjadi pegangan bagi kita. Mau kemanapun kalau kita sebagai pemuda Pancasila, insya Allah kita pasti banyak yang menolongnya. Tapi kalau kita tidak memiliki KTA, tapi kita memakai baju loreng, tidak akan terakui bahwa itu pemuda Pancasila. Dan dikatakan oknum. Teman-teman sekalian, ini harus tahu juga kita. Harus tahu juga bahwa pemuda Pancasila itu bukan sembarangan organisasi yang dilahirkan dengan sejarah. Yang dilahirkan dengan sejarah. Saya pun belajar pertama tidak tahu. Saya masuk organisasi itu mengatakan bahwa diri saya ini kalau berantem itu dibantu sama teman-teman. Ternyata masuk organisasi itu kita seperti sekolah. Bagaimana kita dari kelas 1 belajar ingin bisa membaca sampai bisa membacanya. Atau kita bagaimana matematika 1 tambah 1 kalau awalnya tidak tahu tapi akhirnya jadi tahu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi masuk organisasi itu kita seperti sekolah. Mencari pengalaman. Mencari pengalaman di mana-mana teman-teman pasti tahu semuanya. Semua yang jadi dewan, jadi pejabat rata-rata itu orang dari organisasi, yang terlahir dari organisasi. Makanya kita masuk organisasi jangan berpikiran kayak dulu kayak saya nih. Ah, gua kalau berantem bisa dibantu sama teman-teman nih masuk organisasi. Ternyata saya tahun 89 masuk organisasi yang dulunya kurang lebih 3 tahun sombongnya luar biasa, senggol. Gua gampar lu, senggol. Jadi istilahnya kita seperti dikatakan preman. Padahal dalam arti preman itu adalah freeman, laki-laki yang bebas, tapi kebebasannya itu ditanggung-jawabi yang harus kita lakukan terhadap masyarakat. Ya sosial bentuknya. Banyaklah Gunung Sindur saya sudah beberapa kali mendengar yang terbaik melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dan mitranya kita terhadap kalau kecamatan mungkin PHC terhadap Muspika. Kalau mungkin di sini dengan kepala desa pemerintah setempat, sama-sama lah kita bermitra. Jangan sampai kita ada permusuhan apapun, itu kan? Jadi kita kalau seiring sejalan bersama-sama kita terakui, insya Allah ini pemuda Pancasila berkembang lebih besar di Gunung Sindur. Nah inilah akan dipakai nantinya kita, akan dibutuhkan oleh siapapun. Jadi gitu teman-teman sekalian. Saya rasa teman-teman sekalian mungkin kalau di Gunung Sindur saya rasa sangat pengalaman, karena Gunung Sindur itu dari mulai zaman Bang Joni itu pemuda Pancasila sudah ada. Lahirnya terus menerus disosialisasikan terhadap teman-teman. Saya rasa sudah paham sekali dengan lahirnya pemuda Pancasila. Saya rasa seperti itu. Saya ini menjadi pemimpin sangat sulit sekali. Kita berjuang dan terus berjuang. Ya. Kenapa dikatakan komando inti Mahadidana? Mahadidana itu adalah arti dari bahasa ya, sebuah kata bahwa itu berjuang tanpa pamrih sampai tetes darah terakhir. Kalau dulu seperti itu karena kita berjuang mempertahankan ideologi Pancasila. Kalau sekarang berjuang tanpa pamrih, ya kita organisasi yang tidak digaji, tapi kita selalu tetap semangat. Begitu Pancasila. Nah ini yang saya harapkan dari teman-teman, kekompakan, kesolidan, rasa memiliki dan eksistensinya terus dikembangkan, dan semangat gotong royongnya lebih ditingkatkan kembali, khususnya di Kecamatan Gunung Sindur sebagai ketua PAC tanggung jawab dan ketua Ranti juga yang sudah terpilih. Kembangkan amanah ini harus menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin terbaik, contohkan yang terbaik. Pemimpin harus pandai merasa, bukan merasa pandai. Nah ini harus tahu. Saling tukar, jangan saling takar, apalagi saling cakar. Ini yang harus diterapkan. Jadi jangan punya pikiran sendiri ketika jadi pemimpin untuk kepentingan pribadi, jangan. Kita berpikir untuk semuanya. Merasakan mungkin tadi jadinya pemimpin bukan karena pribadi kita, tapi karena di bawahnya. Kan kita dipilih. Benar tidak? Iya, jadi kita jangan pernah merasa pandai, harus pandai merasa. Itu saja saya harapkan dari ketua terpilih, kembangkan terus organisasi sampai ke tingkat akar rumput, dan terus dengan teman-teman jajaran nanti setelah nanti ada tim formaturnya sudah dibentuk, silakan SK-nya seperti apa dan jajaran semua berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Merdeka. Merdeka. Terbang. Terus kita berpantang. Atur nuhun.